Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya. Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja nih, gua ingin membahas. Jadi ada sebuah semacam kayak analisa gitu ya dari jurnalis, reporter juga dari Sky, yaitu adalah Melissa Reddy, di mana ya gua ambil ini dari beberapa akun Twitter. Gua ambil dari United Plug atau United eksklusif nih kayaknya ya. Tapi langsung aja gue ingin artikan dulu analisanya dan nanti akan gue berikan tanggapan. Jadi laporannya adalah bahwa Ruben Amorim ini merasa sedikit bingung dengan obsesinya terhadap formasi. Dan dia percaya ada banyak aspek yang lebih penting daripada dia memaksakan menggunakan 3 back di belakang. Kekuatan dan juga kelemahan pemain ini terus dianalisa bagaimana mereka bisa menerapkan taktik untuk diri mereka sendiri dan bagaimana juga mereka bisa menyerap hal-hal yang harus dilakukan dan seberapa baik dia bisa membuat para pemain ini menampilkan rencana ide di atas lapangan ya, terutama pengambilan keputusan dalam pertandingan. Dan ini dilihat lebih penting daripada aturan-aturan lainnya sebelum memulai pertandingan. Dan di atas segalanya mereka harus menjadi sebuah tim yang bertarung agresif dan dengan memiliki karakter yang tepat serta identitas yang tidak berubah bahkan ketika situasi di lapangan ini berubah. Ruben Amorim bermaksud untuk fokus pada perbaikan yang dilakukan di lapangan latihan ya, daripada mengeluarkan transfer yang terlalu besar dalam tujuannya untuk mengembalikan kejayaan Manchester United. Dia telah menghabiskan pekan ini menerapkan prinsip-prinsip permainannya dan bagaimana juga gagasan tentang tim ini yang dia harapkan dari Manchester United bermain dengan memiliki karakter serta identitas daripada mendorong rekrutmen baru di transfer Januari nanti ya. Ruben Amorim juga menuntut lebih banyak bermain dengan intensitas tinggi, kecepatan, lalu permainan dinamis selama sesi latihannya. Dia juga ingin mempersingkat waktu pemulihan ataupun ball recovery ketika bola ini hilang dan meningkatkan hubungan antara situasi kondisi fisik dengan kekuatan mental untuk menghilangkan permasalahan yang sudah ada di tim ini sebelumnya. Ruben Amorim juga menggunakan jeda internasional untuk memberi penilaian kepada para pemain ya yang tidak bermain dengan tim nasionalnya di Carrington, tapi juga menganalisa cuplikan dari musim ini, pertandingan-pertandingan musim ini untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Ada keyakinan yang kuat dari sebagian besar skuad ya, dapat beradaptasi dengan rencana permainan Ruben Amorim dengan satu area dipandang berpotensi untuk membutuhkan solusi dari transfer market, dan itu adalah posisi back sayap kiri karena masalah cedera yang dihadapi oleh Luxor dan juga Tyrell Malacia. Kobbie Mainoo dan Amad Diallo diharapkan mencapai level permainan yang baru. Bagaimana kedua pemain ini menikmati betul pembicaraan dengan Amorim ya, yang dilakukan langsung satu dengan satu selama latihan, di mana dia juga langsung turun tangan untuk membantu mencarikan solusi secara individu, baik itu untuk Kobbie Mainoo maupun Amad Diallo, untuk lebih baik dalam melakukan permainan ya, baik itu melakukan pergerakan maupun passing ya. Menurut gue ada beberapa poin penting di sini yang menarik, bagaimana Ruben Amorim seperti juga dikabarkan di situasi ataupun update sebelum-sebelumnya bahwa ya dia akan diminta, tugasnya adalah memaksimalkan skuad yang ada daripada mengandalkan pembaruan skuad melalui transfer besar-besaran, baik itu di Januari ataupun nanti di musim panas tahun depan ya. Bagaimana juga dia menekankan sisi ya fighting di lapangan ya, agresif, intensitas tinggi, karakter, identitas, dan menurut gua hal-hal ini
ya bisa dibilang hal-hal non teknis, non taktik. Di samping juga dia langsung ingin menerapkan 3 back. Oke, itu dari sisi taktikal, dari sisi strategi. Tapi di luar itu semua, permasalahan dari Manchester United, kalau gue tarik dari periode-periode sebelumnya, ini masih sama. Identitas, karakter, filosofi, hal-hal yang yang tidak secara teknis langsung begitu. Lebih ke psikis mungkin ya. Dimana hal ini sudah juga ingin diperbaiki. Kultur misalnya ya, kata-kata filosofi itu selalu banyak disebutkan dari zaman Louis van Gaal, terus berlangsung zamannya Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag pun juga sering menyebutkan bahwa ya dia ingin memperbaiki karakter tim Manchester United squad, terutama ketika bermain, dan Ruben Amorim pun juga melihat hal ini yang harus dipulihkan. Di samping situasi fisik juga ya. Jadi menurut gua ada semacam kayak kombinasi perbaikan yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Dan bagaimana squad nampaknya kalau gua lihat ya, dari apa yang dikatakan oleh Melissa Reddy ini, sebagai pemain profesional sepertinya tidak ada masalah yang terlalu besar bagi squad untuk beradaptasi dengan gaya permainan yang ingin diterapkan oleh Ruben Amorim. Tapi namanya menurut gue pemain sepak bola dengan tenis individu yang bagus, yang tinggi, mereka butuh adaptasi. Secara individu mungkin tidak ada tantangan yang besar, tapi bagaimana ketika mereka harus bekerja sama dengan pemain lainnya, harus bersikap dalam momentum-momentum tertentu di atas lapangan, ini menurut gue yang menjadi tantangan secara teknis. Tapi secara non teknis, sekali lagi seperti juga yang dikatakan di artikel ataupun di laporan ini ya, ini juga masih menjadi tantangan besar bagi Ruben Amorim untuk bisa menimbulkan karakter yang kuat. Dan kalau disebutkan di yang terakhir bagaimana ada pembicaraan satu dengan satu nih, mungkin ada man-to-man management juga ya, dan dimana Ruben Amorim ini dinilai memiliki skill set komunikasi yang bagus. Mudah-mudahan ini juga bisa membuat semacam kayak man-to-man management yang terjadi antara pemain dan juga head coach bisa lebih baik lagi, sehingga pemain paham ketika ada instruksi untuk mengimplementasikan sebuah permainan tertentu, tapi juga bisa muncul karakter fighting spirit untuk bermain dengan intensitas tinggi, dengan identitas yang lebih jelas. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football nanti? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.